Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berada di dalam Kristus, maka Kristus memerdekakan kita. Saudara, kita merdeka untuk boleh melayani Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kemerdekaan atau kebebasan itu seringkali dipikirkan sebagai hak untuk melakukan apa saja yang kita mau, karena hal itu memang tidak melanggar hukum atau moral. Pernahkah kita memikirkan bahwa kemerdekaan itu juga adalah tidak menggunakan hak-hak kita, meskipun itu tidak melanggar hukum dan moralitas? Karena kita melihat hal yang lebih penting dari sekedar menuntut hak-hak kita. Saudara, ketika kita merasa memiliki hak karena kemerdekaan yang kita miliki dan selalu menuntut hak tersebut, saudara, bukankah kita sudah menjadi budak dari hak-hak yang kita miliki? Karena kita tidak merdeka untuk tidak menuntut. Sebagai orang Kristen, kita dimerdekakan oleh Kristus, sehingga kita merdeka untuk menjadi pelayan Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah metrai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegang diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengalami tantangan karena ada oknum-oknum dalam gereja di kota Korintus yang menyampaikan berita tidak sedap bahwa Rasul Paulus mencari keuntungan dari gereja di Korintus. Dan mereka menganggap itulah motif daripada pelayanan Rasul Paulus. Saudara, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa dukungan dari gereja kepada para rasul, baik dalam kehidupan mereka atau pelayanan mereka, adalah hal yang diajarkan firman Tuhan sebagai ekspresi dari kasih gereja kepada Tuhan. Namun saudara, Rasul Paulus tidak pernah menggunakan hak-hak itu dengan tujuan agar ia dapat melayani dan memberitakan Injil tanpa halangan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan? Yang pertama, sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, kita merdeka juga di dalam menggunakan atau tidak menggunakan hak kita demi Kristus dan Injilnya. Saudara, firman Tuhan berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara, dari firman Tuhan ini kita baru mengerti apa artinya kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, kemerdekaan di dalam Kristus bukan saja kita memiliki hak untuk berbuat sesuatu, tetapi kemerdekaan dalam Kristus itu juga memberitahukan kita juga memiliki hak untuk tidak melakukan sesuatu. Saudara, melakukan sesuatu sebagai kemerdekaan adalah karena kita lakukan untuk Kristus dan Injilnya. Dan kita tidak melakukan sesuatu juga adalah kemerdekaan kita karena untuk Kristus dan Injilnya. Saudara, disitulah saudara-saudara sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, maka kita bisa melayani orang lain sesuai dengan kebutuhan orang lain itu. Sehingga kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Dan terlebih daripada itu, kita tidak lagi memikirkan hak-hak kita. Karena kita tidak diperbudak oleh hak-hak kita. Tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya orang lain boleh mengenal kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kemerdekaan di dalam Kristus bukan saja kita boleh melakukan sesuatu, tetapi juga berbicara kita tidak terikat dengan hak-hak kita, sehingga kita juga boleh tidak melakukan sesuatu. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak diperbudak oleh apapun. Tetapi yang menjadi pokok yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah panggilan Tuhan kepada kita. Jikalau kita menggunakan kesempatan kita, hak-hak kita, dan itu tidak menjadi berkat bagi orang lain, maka sebagai orang yang merdeka dalam Kristus, kita lebih memilih untuk tidak menggunakan hak-hak itu. Dan saudara, itulah kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, sebagai orang Kristen, kita patut melatih tubuh kita dan menguasainya, bukan sebaliknya.
sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, sebagai orang percaya, maka sebetulnya kita telah masuk ke dalam sebuah pelatihan, yaitu kita dilatih oleh Tuhan. Saudara, betul, ketika kita percaya, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita disebut orang kudus. Tetapi saudara, ketika kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengalami pengudusan secara proses. Sehingga kita semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Nah saudara, pelatihan itu adalah, saudara-saudara, adalah pelatihan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Yang disebut sebagai murid Kristus. Saudara, Rasul Paulus menggambarkan hal itu sebagai sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Di mana saudara, seorang atlet, jikalau dia ingin menang dalam pertandingan itu, dia harus melatih tubuhnya atau melatih dirinya. Sehingga dia sanggup menguasainya. Sehingga siap untuk bertanding. Saudara, demikian juga dengan orang Kristen. Saudara, orang Kristen kita perlu melatih tubuh kita. Supaya kita tidak dibawa oleh keinginan daripada daging kita. Tetapi saudara, kita bisa menguasai diri kita. Menguasai tubuh kita. Sehingga saudara, kita bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia ini. Kita menjadi instrumen Allah untuk melakukan kebaikan dan melakukan kebenaran. Saudara, kata kunci yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus melatih tubuh kita, supaya kitalah yang mengendalikan tubuh kita, bukan kedagingan yang mengendalikan hidup kita. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya boleh berfungsi menjadi berkat bagi orang lain, dan orang-orang percaya bisa berfungsi untuk melayani orang lain. Sehingga dengan demikian saudara, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan senang ketika Tuhan melihat anak-anaknya bisa menguasai diri sedemikian rupa, sehingga hidupnya memancarkan keindahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami bahwa kemerdekaan yang kami miliki dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang bisa berbicara tentang hak-hak kami, tapi kemerdekaan yang bisa berbicara kami tidak menggunakan hak kami. Karena kemerdekaan kami adalah kami ingin menyenangkan dan melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.